Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga selalu sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi yang menggeluti dunia tulis-menulis. Di tengah masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran dilakukan secara daring, siswi yang saat ini duduk di bangku SMP Negeri 1 Tabanan ini membuat sebuah karya yang luar biasa, yakni novel, dan karyanya ini dilirik oleh penerbit nasional. Apalagi di awal bulan Februari ini, karyanya telah resmi diluncurkan. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas bersama-sama minggu ini? Untuk itu, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia, Yona Max. Nimade Inya Sidya Dahayu atau kerap kali disapa Inya ini berhasil menyusun sebuah karya novel setebal 360 halaman dengan judul Trouble. Karya novel remaja asal desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ini sudah dilirik oleh penerbit mayor. Sekedar diketahui, penerbit mayor merupakan penerbit berskala besar atau nasional yang biasanya memiliki percetakan sendiri. Buku-buku hasil cetakan penerbit mayor ini biasanya akan disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Novel dengan judul Trouble ini diterbitkan oleh penerbit Sunset Road pada awal bulan Februari lalu. Menariknya, bukan Inya sendiri yang mengirimkan naskah tersebut ke penerbit, melainkan penerbit langsung yang meminang karya Inya untuk diterbitkan setelah melihat karya novelnya yang ia unggah di status platform novel online. Inya sebenarnya suka menulis dari sejak kecil. Dirinya sering membaca karya fiksi seperti 5 sekawan karya Enid Blyton yang menginspirasi Inya untuk menulis, dan mulai dari sinilah Inya mempunyai mimpi untuk menjadi seorang penulis. Namun untuk menulis novel baru digelutinya semenjak masa pandemi COVID-19 dan melaksanakan pembelajaran secara daring. Inya mulai mengisi waktu luangnya dengan menulis novel secara otodidak. Sampai saat ini, Inya sudah berhasil menyelesaikan 6 novel yang dibuatnya, antara lain Adrien, Dirga, dan Lingga, Andai Aku Tahu Dari Awal, Bintang Waktu, Trouble, dan Unspoken. Kini dirinya juga sedang menyelesaikan 3 novel lainnya yang diharapkan akan segera rampung. Sebelum karyanya dipinang penerbit, Inya ternyata pernah mencoba peruntungan dengan mengirim naskah tersebut ke beberapa penerbit, namun karyanya mendapat penolakan walaupun Inya sudah melakukan revisi berkali-kali. Setelah hampir putus asa, Inya akhirnya memutuskan untuk menulis tanpa beban, tanpa ditarget untuk dikirim ke penerbit. Dan tanpa disangka-sangka, novel yang berjudul Trouble malah dipinang langsung oleh penerbit mayor.
adiknya Sidia Dahayu, saya adalah seorang siswi kelas 9 dari SMP Negeri 1 Tabanan. Awal saya mulai suka dengan menulis adalah saat saya membaca karya-karyanya Annie Blyton, yaitu Mas Kawan, dan dari sana saya mulai belajar bagaimana caranya menulis. Saya mulai tekun menulis kelas 8, tepatnya semenjak pandemi bulan Maret, dan karya pertama saya adalah Andai Aku Tahu Dari Awal, kemudian Dirgalinka, Adrin, setelah itu Trouble, Unspoken, dan karya lain yang masih ongoing atau belum tamat. Saya pernah publish atau kirim naskah saya ke penerbit, tapi berulang kali ditolak. Dan penerbit kayak menyerahkan kembali naskah saya, sehingga saya terus merevisi naskah saya, kemudian kirim lagi ke penerbit, tapi tetap ditolak. Sampai akhirnya penerbit Sunset Road meminang saya, dan saya senang banget, puji syukur bisa terbit di penerbit Sunset Road. Awal mula saya dipinang oleh penerbit adalah saat seorang pembaca saya merekomendasikan kepada penerbit, dan kebetulan penerbit juga membaca cerita saya, sehingga penerbit meminangnya dan setuju untuk menjadikan saya keluarga besar dari penerbit Sunset Road. Kesulitan dalam menulis yaitu kadang saya mengalami writer's block, di mana saya mandet idenya saat menulis, sehingga saat di tengah-tengah saya menulis, saya kehilangan ide saya. Jadi cara saya untuk mengatasi writer's block adalah dengan cara meletakkan naskah saya kembali, kemudian saya refreshing, jalan-jalan, makan, nyemil, nonton TV. Setelah ide itu kembali, baru saya mulai menulis. Untuk saya sendiri, saya ingin banyak orang lebih suka dan membaca, karena literasi itu kita bisa mendapatkan banyak hal dari hanya membaca dan terus berkarya, karena karya ini tidak akan hanya untuk sekarang, melainkan untuk kedepannya, saat kita bisa menceritakan kembali bagaimana kita berkarya kepada anak-anak dan generasi berikutnya, bisa dijadikan contoh dan teladan untuk generasi berikutnya. Target saya untuk 2021 ini, semoga saya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, dan juga semoga saya bisa terus berkarya lagi, mempelajari tulisan lagi, dan mempelajari kesalahan yang telah saya lakukan di tulisan-tulisan sebelumnya, agar saya bisa terus memperbaiki, terus berkarya lagi, dan semoga tahun ini juga selain Trouble dan Unspoken, saya juga bisa menerbitkan karya-karya yang lainnya. Sebagai penulis pemula, apalagi belajarnya secara otodidak, tentu ada tantangan yang dihadapi oleh Inya. Salah satu yang sering dialaminya adalah writer's block atau mengalami kebuntuan ketika menulis. Inya berharap setelah karyanya dipinang, dirinya bisa mendapatkan mentor dalam menulis, karena ia memerlukan teori dalam menulis novel sehingga dapat memperbaiki tulisannya agar semakin berkembang. Nah, bagaimana Yona Bali kreativitas menulis yang digeluti oleh Inya sehingga berhasil dilirik oleh penerbit nasional? Sangat luar biasa sekali, bukan? Di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil Nimade Inya Sidia Dahayu yang juga memiliki bakat dan prestasi di bidang menari dan juga bermain piano. Untuk itu kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Yona Max. Yona Bali, Nimade Inya Sidia Dahayu memiliki prestasi yang begitu gemilang di bidang tulis-menulis. Selain itu, dirinya juga memiliki prestasi di bidang akademik, yakni selalu berada di 3 besar juara umum di sekolahnya. Selain aktif menulis, Inya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan lomba seperti lomba olimpiade dan juga lomba-lomba lainnya. Dirinya juga aktif melestarikan seni budaya Bali, yakni dengan menari, menulis aksara Bali, dan juga mengguguritan. Tentunya teman-teman penasaran seperti apa profil Inya lebih dalam lagi. Untuk itu kita akan ulas bersama-sama di tayangan berikut ini.
Inya Sidya Dahayu merupakan putri kedua pasangan Imade Harsa Wirotama dengan Imade Nyoman Wirasti. Ini juga berprestasi di bidang akademis. Dirinya selalu menyandang predikat juara umum di sekolahnya. Selain aktif menulis, Yuwana kelahiran Tabanan 16 Agustus 2006 ini juga aktif menggeluti berbagai macam bidang seni, salah satunya menari Bali. Dirinya sudah menguasai berbagai tarian Bali yang kerap kali dipentaskan saat ngatur orang ayah ataupun mengikuti berbagai macam lomba tari maupun meramaikan pesta kesenian Bali sebagai duta Kabupaten Tabanan seperti tari Buratwangi, tari Merak Angelo, tari Cendrawasih, tari Sekar Jagat, tari Margapati, dan juga mengikuti parade tari klasik Tanah Lot Festival 3 tahun 2020. Tari Kidang Kencana, Gongkobiar anak-anak PKB Duta Kabupaten Tabanan, tari Rejang Kreasi Agni Sari, Gong Kebiar anak-anak PKB Duta Kabupaten Tabanan, tari kreasi memancing dalam Gong Kebiar anak-anak Duta Kabupaten Tabanan, drama tari Lutung Puruh Gong Kebiar anak-anak PKB Duta Kabupaten Tabanan, serta masih banyak lagi tari-tarian yang pernah dipentaskan Inya. Selain menari, Yuwana berbintang Leo ini juga mahir medarma gita ataupun megeguritan. Dirinya juga kerap mengikuti berbagai macam lomba usaha Dharma Gita. Selain aktif melestarikan seni dan budaya Bali melalui kegiatan menari Bali, magender, menulis aksara Bali, megeguritan, serta bidang seni lainnya, Inya juga kerap mengisi waktu luang dengan bermain piano, bernyanyi, juga menari balet. Beberapa juara yang pernah diraih Yuwana multitalenta ini seperti juara 1 Pidarte Bahasa Bali dalam acara Bulan Bahasa Bali Nyujuh Atma Kerti tahun 2020, juara 1 Mesatwa Bali tingkat Kabupaten Tabanan, juara 2 Megeguritan Bali dalam Semangi Festival SMA Negeri 1 Mengui, juara 2 Pidarte Bahasa Bali dalam Semangi Festival SMA Negeri 1 Mengui, juara 1 Lomba Matembang Pop Bali dalam acara Bulan Bahasa Bali Nyujur Atma Kerti 2020, pernah mengikuti Lomba Storytelling Kartini Suksma English Competition 2019 SMA Negeri 1 Sukawati, Storytelling Brave Festival SMA Negeri 2 Denpasar, serta menjadi pemateri dalam seminar penulisan novel Phoenix Aurora online pada 12 Desember 2020 lalu. Melihat kemampuan yang dimiliki putri keduanya, orang tua Inya, Imade Harsa Wirotama, merasa bersyukur serta mendukung segala aktivitas Inya yang sangat positif dan menginspirasi. Selain itu, banyak pesan serta nasihat yang disampaikan kepada Inya agar tidak menjadi pribadi yang sombong, melainkan tetap rendah hati. Untuk anak saya Inya,
sama saja dengan kebanyakan anak-anak yang lain, dengan aktivitasnya seperti biasa, itu belajar, mengerjakan tugas, apalagi di masa pandemi dia full time di rumah, nggak kemana-mana, mengerjakan tugas secara online, menjawab soal segala macam. Saya tetap ada backup karena saya memang kerja di rumah, jadi bisa membackup anak-anak kalau ada yang dia perlu bantuan dari saya. Kemudian di samping itu di luar kegiatan belajar, pas masa ini nggak bisa keluar, dia melakukan aktivitas di dalam kamar. Ternyata tanpa saya sadari dia menulis dan ternyata dia menyelesaikan 1 novel, 2 novel, dan saya baru tahu bahwa dia nulis itu setelah beberapa novel, dan ternyata sampai sekarang sudah sampai beberapa novel, sampai 6 sudah selesai dan 3 akan segera diselesaikan juga. Jadi kalau saya sebagai orang tua selalu support, karena saya tahu dia explore berbagai macam kegiatan, berbagai macam bidang. Saya tetap mendukung. Kebetulan dia juga senang dengan bidang-bidang yang dia coba-coba itu, ya apa salahnya. Jadi siapa tahu itu akan menjadi bekal hidupnya suatu saat. Pesan saya, walaupun dia mencoba dan sedikit bisa di berbagai bidang, saya tetap akan tekankan supaya dia tidak puas diri sejak awal, karena masih panjang perjalanan, dan itu apapun yang akan dia dapatkan, apapun yang dia pelajari sekarang pasti akan berguna suatu saat. Dan saya juga berpesan agar tetap membumi dalam arti bahwa dia dengan semua orang, dengan teman-temannya itulah masih dalam proses yang sama, mungkin bidang aja yang berbeda. Jadi biar tidak puas diri dan selalu berusaha untuk explore lagi lebih banyak. Selain novel, Trouble yang dilirik penerbit Mayor, salah satu karya novel Yuana yang tinggal di bilangan Jalan Gunung Agung Tabanan ini juga akan diterbitkan dan dihandle oleh penerbit Kata Depan. Namun saat ini novel dengan judul Unspoken tersebut masih proses editing. Mandainya Sidia Dahayu sendiri lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga mencintai seni. Menurut Inya, bakat menulis dibawanya sejak lahir, diwarisi dari kakeknya yang seorang seniman sastra. Dengan moto terus berjuang, berusaha, dan berkarya, Inya berharap dapat menjadi motivasi dan bisa menginspirasi Yuana lainnya di Kabupaten Tabanan serta Yuana Bali pada umumnya. Nah, Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan seputaran informasi terkait prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu Yuana Bali, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat selalu kembangkan kreativitas, jauhi AIDS dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan menuju Indonesia terbebas dari COVID-19, Bali Bangkit, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.